Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu harapkan kalian sudah mengisi absensi yang sudah di-share di grup. Mohon kerjasamanya, karena kalau tidak absen ibu tidak akan memberikan nilai dan dianggap tidak masuk ya. Alhamdulillah kita bisa belajar pada siang hari ini di tengah pandemi COVID. Berarti kita belajarnya dengan daring. Ibu harap kalian juga bisa merespon materi yang ibu berikan pada siang hari ini dengan baik. Semoga Allah juga memberikan kemudahan dan kelancaran. Nah, lihat di sini yang ibu berikan adalah contoh surat lamaran pekerjaan. Karena materi kita pada siang hari ini adalah membuat atau mengidentifikasi surat lamaran pekerjaan. Tentunya surat lamaran pekerjaan sudah pasti akan kalian lakukan setelah nanti lulus dari sekolah ya. Untuk mencari fungsinya tentu saja untuk mencari lamaran pekerjaan ya. Nah, lihat di sini contoh dari surat lamaran pekerjaan. Di situ ada lowongan ya, lowongan di CV Multimedia Utama ya, Jalan DI Penjahitan nomor 57 Balikpapan. Nah, lihat di situ ada unsur-unsur di dalam surat lamaran pekerjaan. Sebelum kita masuk ke dalam unsur-unsur surat lamaran pekerjaan, kita lihat dulu di sini ada pengertian dan fungsi surat lamaran pekerjaan. Jika dicermati paparan di atas ya, surat lamaran tergolong ke dalam jenis eksposisi. Sesuai dengan pengertiannya bahwa surat lamaran pekerjaan adalah surat dari seseorang yang memerlukan pekerjaan kepada orang atau pejabat yang dapat memberikan pekerjaan atau jabatan. Melalui surat lamaran, pelamar menyampaikan permohonan untuk diterima sebagai pegawai. Permohonan ini tentulah harus mengandung tesis, dan tesis itu harus didukung dengan argumentasi yang kuat agar yang akan menerima pelamar merasa yakin dengan permohonannya. Nah, di situ pengertian dari surat lamaran pekerjaan. Adapun struktur dari surat lamaran pekerjaan ya, dilihat dari bagiannya. Surat lamaran terdiri atas bagian surat dan riwayat hidup. Nah, kedua bagian ini cukup ditampilkan dalam satu halaman untuk surat, antara 3-4 halaman untuk riwayat hidup. Artinya tampilkan isi riwayat hidup hanya bagian pengalaman yang penting. Berarti masukkan pendidikan formal dan non-formal, pengalaman organisasi dan prestasi yang relevan. Jadi pengalaman kalian dalam hal prestasi apa yang pernah kalian dapat, misalkan, jadi bisa dicantumkan di dalam surat daftar riwayat hidup ya, serta kemukakan integritas pelamar secara jujur. Nah, bagian surat diawali dengan pernyataan umum atau tesis. Pernyataan umum ini berfungsi sebagai informasi awal terkait dengan pekerjaan yang akan dilamar. Jadi untuk menguatkan pernyataan tesis, penulis lamaran harus memberikan argumentasi atau alasan. Nah, lihat di sini ada contohnya. Ya, yang terhormat Direktur CV Multimedia Utama. Nah, di sini ada pun kualifikasi dari diri saya. Ada nama si pelamar ya, tempat tanggal lahir, pendidikan dan alamat. Lalu di dalam surat lamaran juga tertera ada fotokopi ijazah, daftar riwayat hidup ya.
serta dokumen-dokumen yang diperlukan dalam melamar surat lamaran ya. Nah, di sini lihat berikutnya ada aspek kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Satu, bahasa surat adalah bahasa yang baik dan benar. Jadi, bahasa yang baku ya. Kedua, bahasa surat menggunakan kata-kata yang sopan ya. Menggunakan bahasa yang baik dan sopan ya. Ketiga, bahasa surat berisi kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Berarti tidak bertele-tele, mengandung kalimat yang ambigu ya, jadi harus jelas. Keempat, bahasa surat tampak dari tulisan yang bersih, mudah dibaca sesuai dengan kaidah ejaan. Jadi dalam penulisan surat lamaran pekerjaan itu tidak boleh disingkat ya. Penulisannya harus rapi, jelas ya. Makanya di bahasa Indonesia itu penulisan singkat dalam hal kota ya atau apa tidak boleh disingkat. Jadi harus jelas karena untuk tidak menimbulkan salah pengertian ya. Berikutnya, bahasa surat tampak dari tulisan yang bersih, mudah dibaca sesuai dengan kaidah ejaan. Selanjutnya, melengkapi bagian surat dengan norma bahasa surat seperti penulisan unsur, hal, tempat, tanggal, alamat, atau salam pembuka isi surat dalam salam penutup dan tanda tangan. Jadi masuk dalam unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. Ya, jadi unsur-unsur surat lamaran pekerjaan berarti ada perihal. Ya, ada perihal. Nah, di sini lihat di poin kelima, melengkapi bagian surat dengan norma bahasa surat seperti penulisan unsur hal. Hal itu adalah perihal. Perihal berarti melamar pekerjaan. Tempat berarti di mana kalian menulis surat ya, kotaknya misalkan seperti di sini Tangerang Selatan ya. Contoh Tangerang Selatan tanggal 21 Juli 2020. Lalu alamat ya, alamat kamu yang sebenarnya dituliskan lalu dimulai dari salam pembuka. Salam pembuka misalkan dengan hormat ya. Assalamualaikum, lanjut lagi dengan isi surat. Isi surat berarti tujuan kamu itu apa? Dokumen-dokumen surat yang diperlukan dalam melamar pekerjaan itu harus disertakan ya. Lanjut lagi ada setelah isi surat ada salam penutup. Nah, salam penutup misalkan demikian dengan harapan Bapak Ibu menerima. Nah, itu ada salam penutup misalnya wassalam atau terima kasih. Lalu ada tanda tangan dan nama terang. Nah, di bagian alamat berarti ditujukan kepada yang terhormat, misalkan Bapak Ibu pimpinan, direktur ya. Jadi itu merupakan unsur-unsur surat di dalam surat lamaran pekerjaan. Jadi itu saja yang Ibu jelaskan. Ibu harapkan bagaimana kalian bisa menyimpulkan materi yang Ibu sampaikan pada siang hari ini dengan baik. Jadi Ibu akan lihat bagaimana respon kalian dalam materi yang Ibu sampaikan. Jadi tuliskan kesimpulan dari materi surat lamaran pekerjaan hari ini dengan kalian merespon di dalam grup ini. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.